lagi di Smaven Podcast. Perkenalkan, aku Elsa Junifa Sormin sebagai main host dalam episode kali ini. Di sebelah aku ada Hana Salsabila sebagai co-host dalam episode kali ini. Episode kali ini masih sama nih kayak episode sebelumnya, yaitu tentang siswa-siswi berprestasi di SMA N7 Banjarmasin. Dan hari ini kita bakal ngundang siswa-siswi berprestasi dari Eskul Debat Bahasa Indonesia. Jadi mereka ini adalah siswa-siswi yang berhasil tembus ke ranah nasional mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Ada Kak Adam Fabriansa, Rahmawati Anindya Alisa, dan dan Kak Sofi Alinda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Venture to Knowledge with Pencast, Smaven Podcast. Welcome to Pencast, Smaven Podcast. Halo semuanya. Nah, gimana nih kabarnya kakak-kakak sekarang? Baik. Kalian sendiri gimana? Kami Kita baik, baik, sehat sehat juga. Nah, syukur. Alhamdulillah. Kalian kan sudah kelas 12 nih. Kira-kira kalian ada kesibukan apa? Sibukan aku sih lagi sibuk ngurus SNBP, iya. SNBT juga. Kalau Sopi gimana Sopi? Sama sih lebih belajar SNBT ya untuk kalau tiba-tiba nggak lolos SNBP gitu, jadi udah ada Amit, backingannya, ya. amit-amit, tapi semoga lolos, amin. Kalau ada? Kalau aku ya sama-sama juga sih, kayak belajar SNBT dan menyiapkan materi-materi apa itu yang skolastik dan lain-lain lah itulah. Ya ikut-ikut. Ya. Untuk pendaftaran SNBP kalian sudah aman kan? Aman. Sertifikatnya. Aman. Karena kan kalian termasuk Alhamdulillah. siswa-siswa Iya. berprestasi nih. Amin. Udah pasti aman banget. Harus nggak sih? Apalagi kalian kan tembus ke LDBI nasional kan, puji Tuhan. Tepuk tangan. Kira-kira apa sih yang membuat kalian itu pertama kali tertarik dengan dunia perdebatan dan gimana sih progresnya sampai kalian bisa maju ke tahap itu? Mungkin untuk pertama kalinya kenapa aku tertarik dengan dunia debat adalah keinginan untuk menambah skill public speaking. Karena kan aku berpikir bahwa debat akan menambah public speakingku. Tapi ternyata debat bukan hanya melatih public speaking, tapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami isu nasional, isu-isu internasional dan sebagainya. Jadi kayak akhirnya nih kayak aku bukan hanya bersuara tentang isu-isu nasional, tapi aku juga bisa bersuara dengan isu-isu internasional lainnya. Iya, sih. banyak. Panjang banget ya Adam Iya. jawabannya. Harus panjang. Harus Debat panjang kan ya. ya. Kritis ini. Kritis ini dari kita bertiga ini paling kritis ya. Nah, dia paling kritis. Kalau Sofi gimana Sofi? Kalau aku sebenarnya ya kayak gitu-gitu aja sih, pas awal masuk debat tuh sebenarnya nggak mau kayak yang nggak terkira kayak gitu. Nah kayak aku awalnya tuh juga kayak ikut-ikutan aja sih sebenarnya juga. Dan satu lagi pengen ningkatin public speaking juga sama kayak Adam itu. Oke. Sebenarnya ini jawaban aku, kalau aku sendiri jawaban aku bukan ngikut-ngikutin Sophia atau Adam ya. Tapi jawaban aku beneran FOMO gitu. Aku ikut ekskul debat karena kakak sepupuku dulu dia ikut LDBI nasional tahunnya, aku nggak tahu tahun berapa, tapi 2017 atau 2000 berapa gitu, dia di Banten. Nah terus aku terinspirasi, pengen lah ikut, masuklah aku ke Smaven, ikut ekskul debatnya itu. Kan kalau kakak ini udah pernah mewakili mewakili Kalsel di LDBI ya. Kira-kira gimana reaksi atau gimana perasaan kakak waktu ikut LDBI itu? Pertama kali ya. Iya. Kalau pertama kali itu sedikit tidak menyangka, tapi juga sedikit menyangka gitu. Jadi kayak tidak menyangkanya karena wow, ternyata aku bisa sejajar dan bisa bertemu langsung dengan juri-juri yang biasanya aku lihat secara online. Tapi menyangkanya karena ya emang di balik itu semua ada beberapa usaha yang aku lakukan. Jadi setidaknya usaha aku tuh juga terbayarkan. Jadi juga senang gitu ada di jajaran perwakilan delegasi dari Kalimantan Selatan. Itu sih. Berarti ini Ani sebelumnya sudah pernah ikutin lomba-lomba sebelum LDB nasional dong? Pernah. Aku banyak banget ngikut lomba-lomba. Bahkan lomba pertama kali aku itu lomba online. Jadi pokoknya aku tuh pertama kali ikut itu lomba online, dan aku tuh di kosan aku dulu lombanya barengan sama temen-temen anggota DBI lain gitu kan. Nah terus ya selanjutnya itu yang aku ikutin lagi lombanya online lagi, dan jurinya pun sama. Dan pada saat LDBI nasional kemarin ya ketemu jurinya juga sama gitu, itu aja jurinya gitu. Jadi kayak perasaannya senang juga gembira gitu. Kalau Adam sama Sofi? Kalau aku perasaannya pasti senang dan terharu lah, karena kan salah satu tujuanku 2 ingin tahun. masuk Smaven, salah satunya adalah ingin mencetak berbagai Wah, prestasi. iya. Ternyata saya berhasil untuk mendapatkan prestasi tersebut. Alhamdulillah. Saya adalah
rasa senang, bangga lah terhadap diri sendiri, kayak bisa merealisasikan keinginan gitu loh. Kayak kan keinginan dari masa SMP gitu loh, kayak ingin dapat prestasi besar lah. Jadi ini hitungannya besar dong. Ya dong. Harus lebih besar lagi nanti. Iya ya. Oke, bisa boleh. Kak Sofi gimana? Sebenarnya awalnya aku tahu aku lolos jadi delegasi Kalsel tuh kayak kaget dulu pertama, karena aku jujur aku nggak nyangka, karena kayak aku tuh sering untuk meremehkan diri aku sendiri gitu loh guys. Untuk di debat aku sering banget untuk kayak insecure dan lain-lain, karena aku ngeliat temen-temen debat aku tuh kayak wah kayak mereka tuh kayak lebih bisa gitu loh. Terus terus pas tahu pengumumannya itu aku kayak kaget banget, terus seneng sih, pastinya seneng banget. Terus tapi kayak kesenangan itu kayak paling sebulan, terus pas udah mau latihan ke LDBI nasional itu kayak udah pusing dan nangis setiap hari, nangis karena latihan tuh keras banget sih. Apalagi Sofi ini kesian banget karena dia online, teman-teman. Dia bisa merasakan kesenangan di offline. Euforia debat. Iya, euforia. Betul. Gak apa-apa, yang penting tebus nasional. Boleh lah, Mewakili. Berarti di sini bisa kita tarik kesimpulan kalau LDB nasional itu sesusah itu kan. Ini Iya. gimana sih strategi kalian waktu menghadapi perdebatan itu? Mungkin dari Adam dulu kali ya. Soalnya kan Adam 2 tahun. 2 tahun, guys. Pengen tahu nih kok bisa 2 tahun gitu. Silakan berturut-turut. Adam. Karena kan debat itu kompleks ya. Kalau kita bicara debat, kita tuh selalu berbicara tentang framing, kita berbicara tentang argumen, prinsip, praktikal. Kan banyak ya, dampak dan lain sebagainya. Strategi yang harus dilakukan adalah kalau kalian ingin belajar debat dengan sungguh-sungguh, maka kalau mau terjun aja gitu loh. Kayak jangan jangan takut untuk jangan setengah-setengah lah. Karena kan di debat kan kalian juga harus berpikir kritis, harus berpikir spontan. Makanya kayak salah satu strateginya adalah kalau Ufi komeng dong. Salah satu strateginya adalah dengan cara membaca pengetahuan kayak berita-berita BBC, Al Jazeera ataupun lain sebagainya, kayak dibaca aja gitu loh. Terus kayak nonton debat juga, kayak misalnya debat-debat di YouTube, debat mahasiswa dan sebagainya sih. Kalau Amin? Kalau aku jujur sangat teramat jujur. Waktu aku persiapan LDBI Nasional 2023 itu aku bergurunya sama Adam. Jadi bener-bener tiap malam itu aku ngechat Adam, "Dam, ini speechku kayak gini, kira-kira bisa lolos gak ya?" Itu bener-bener tiap malam. Dan Adam pun dengan sabarnya, "Nih gini loh Nin, kayaknya kan lebih baiknya nonton ini deh." Dan iya, baik banget. Bener-bener sesabar itu. Dan persiapan aku mungkin ya emang latihan terus menerus, terus nontonin video kakak-kakak KDMI, nontonin video LDBI tahun sebelumnya, ngurus struktur dan lain sebagainya. Itu sih kalau aku sendiri. Kalau Kak Sofi gimana? Sama sih sebenarnya, kayak debat itu tuh kayak kan praktikal ya, debat itu kayak kita nggak bisa untuk kayak belajar materinya aja tapi kita nggak mempraktekannya secara langsung. Jadi menurutku kalau misalnya kita ya itu sih sebenarnya kayak terus-terusan latihan. Dan kalau misalnya kayak mungkin ada ya, kayak contohnya aku nih, jujur aku tuh orangnya kurang suka untuk ngebaca yang sudah Adam sebutin tadi, kayak berita-berita tuh aku males banget guys untuk baca berita-berita kayak gitu. Tapi untuk nge-backingnya itu adalah aku sering-sering latihan, sering-sering sparring gitu sih palingan, supaya kayak dari sparring itu tuh aku tahu, oh berarti ini nih isu yang ada saat ini, oh ini nih berita yang sudah lagi hype saat ini, kayak gitu sih paling. Itu sih sama. Kan debat itu berbicara di depan umum ya. Jadi gimana sih caranya meningkatkan kemampuan kakak-kakak sekalian dalam berargumentasi gitu? Kalau aku itu karena debat itu emang berbicara depan umum ya. Cuman secara perlombaan itu dari awal kita kan cuma berbicara di hadapan juri. Ya kita cuman kalau aku sendiri cuman nganggep kayak oh ya udah aku cuma nyampein pendapat aku bener atau enggak salahnya ya cuman juri yang bisa nilai gitu loh. Sama lawan yang bisa nilai. Pun kalau misalnya pendapat aku salah menurut lawan, aku bisa ngebalikin pendapat lawan itu sendiri. Kenapa pendapat lawan itu jauh lebih salah daripada aku gitu loh. Jadi kenapa pada akhirnya aku pede-pede aja debat, karena
ya di pandangan aku ya teman-teman, dalam debat itu kita tim kita lah yang harus menang gitu loh. Itu pandangan aku sedari awal. Jadi kayak apapun argumen yang kita bawakan ya dengan pandangan aku tadi itu yang ngebuat pada akhirnya argumen lawan itu bisa aku jatuhkan gitu loh. Kenapa kayak argumen mereka itu nggak jauh lebih baik daripada aku? Kenapa argumen mereka itu nggak bisa menandingin tim kami gitu-gitu. Itu sih kalau yang dari pikiran aku sendiri itu. Kalau Kak Adam Kalau aku sih kalau bicara tentang argumen yang baik tentunya kan pasti terus latihan dan mencoba ya untuk mencari bagaimana struktur yang paling bagus untuk kita gunakan dan prinsip apa yang harus kita gunakan gitu loh. Tapi kan kalau pertanyaannya adalah tentang tampil di depan umum, aku tuh selalu punya anggapan bahwa kamu adalah bintangnya. Jadi kamulah yang harus melakukan segala-galanya. Orang dibayar untuk nonton kamu, jadi kamu tidak harus mengecewakan mereka. Dan kamu adalah pemenangnya. Itu salah satu hal yang selalu ku lakukan ketika aku berbicara di depan umum ketika debat. Jadi kayak gugup ataupun takut untuk membidas lawan tuh kayak main-main aja lah gitu kan. Kayak kalau sekalian menang sekalian gitu. Kalau Kak Sofi sendiri gimana? Sebenarnya itu betul banget ya, kayak maksudnya kayak di debat kan kita bicara depan umum ya, jadi kayak kita tuh harus tanamin mindset kalau misalnya kita tuh bisa gitu loh. Karena kalau misalnya kita bilang ke diri kita bisa, ya kita bakal bisa untuk ngelakuin hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita bilang ke diri kita kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku gugup, itu bakal diri kalian tuh ke distract dan bakal kepengaruh sama pikiran-pikiran kalian juga. Dan untuk pertama kali aku debat dan ngomong di depan umum itu pastinya aku deg-degan banget pada awalnya karena aku belum bisa untuk menguasai emosiku secara full kan. Karena pada saat itu kayak aduh bicara depan orang banyak, sedangkan aku nggak pernah sama sekali gitu loh untuk basic untuk ngomong depan orang banyak. Itu sih paling nguasain emosi pas iya, debatnya memang emosi. penting banget sih. Kayak ya walaupun kalian ngerasa kalian tuh juaranya ya kalian tetap harus emosinya direm lah gitu. Nanti yang ada jurinya juga spot jantung, nggak lucu gitu kan. Ya itu sih. Pastinya itu deg-degan banget kan ya, pasti ada pressure, tekanan, dan mungkin kalian stres nih. Untuk menghadapi itu kan biasanya ngapain? nonton film. Mungkin dari aku ya, aku tuh stres waktu LDB nasional kemarin aja. Sebelumnya lomba-lomba apapun gak pernah stres sama sekali. Jadi gimana caranya aku nanggulangin stres itu sendiri? Jawabannya satu, tidur. Karena jujur tidur itu kayak suatu obat dimana kita tuh nggak perlu mikirin apa-apa, nggak perlu kebayang apa-apa, kayak cuman pejam mata terus kamu udah dibawa ke pulau kapuk yang ada di mana gitu kan. Jadi kayak udah relax gitu. Nah bangun-bangun baru kepikiran lagi, stres lagi. Itu sih kalau aku cuma tidur, solusi cuma tidur, nggak ada lagi solusi lain selain tidur. Terus ya aku. Kalau Kak Sofi gimana nih? Kalau sebenarnya aku tuh titik paling stres aku sama sih sebenarnya pas LDBI. Tapi kalau misalnya tarik lagi sebelum LDBI itu pas aku lomba debat ekonomi sih sebenarnya tuh, karena waktu itu pertama kali aku debat kelas 10 kan, dan aku pertama kali ikut lomba ekonomi itu juga kelas 10. Jadi itu kayak benar-benar di-push banget setiap hari, bahkan kayak nggak ada hari libur, kayak Sabtu Minggu bahkan latihan ya Dam ya kita. Jadi kayak itu benar-benar latihan itu pun dari pagi sampai entar kayak hampir siangan, terus nanti malamnya juga ada sparring lagi. Itu sih pas pertama kali aku lomba ekonomi itu gila banget menurutku. Sama fun fact juga kami tuh kayak latihan kalau yang bukan LDB nasional ya. Jadi kalau tiap mau lomba yang offline di suatu tempat, suatu univ gitu, pasti kami tuh selalu setiap hari latihan, nggak pernah yang namanya nggak latihan. Sampai kami pun ibaratnya kalau misalnya hari sekolah juga bukan pulang sekolah, malamnya latihan teman-teman. Jadi sampai malam juga latihan gitu loh, sampai jam 11 sampai jam 12. Cuman itu kalau di aku nggak terlalu bikin stres karena pelatihnya juga enjoy. Iya, enjoy. Itu sih. Sebenarnya tergantung pelatih sih ya. Iya, kan, tergantung pelatih. Kalau pelatihnya kadang kayak pelatihnya suka marah tuh kayak Biasanya kalian paling lama ini sampai jam berapa latihannya? jam 1 pernah ya Dam ya? Jam 1 malam. Kalau zaman LDB nasional itu sesore-sorenya sih jam 7. Cuman nggak tahu kenapa walaupun jam 7 kami udah selesai sama pelatih, kadang tuh ada aja kayak temen-temen dari tim kami ini yang kayak guys latihan lagi asli beneran. Jadi kadang capeknya tuh ya di temen tim sendiri. Betul banget ini untuk inisiatif sendiri ya. Iya bagus sih, tapi kayak maksudnya tuh gimana ya Nin ya? bagus nggak ada
ini. Kalau ada tadi kayak gimana dong? Itu ya cara mengobati stres ya. Kalau aku sih lebih ke kalau stres misalnya aku tuh kayak hubungi temen aku aja kayak kita jalan-jalan yuk. Healing ya, healing ya. Lebih apa ya? Lebih bisa bercerita gitu loh. Kalau aku di stres ini, jadi kayak kalau tidur aku nggak bisa guys, karena kayak kepikiran. Jadinya Nggak bisa tidur. tidur. Makanya kayak perlu ngomong lah gitu loh kalau stres. Kalau healingnya sama temen-temen tim LDBI gimana dong? Malah makin makin stres. Di jalan ngebahas emosi. Makasih. Nah, dari pengalaman kakak-kakak ikut debat nih, ada nggak niatan buat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari gitu? Yang dari segi mana dulu nih? Kayak misalnya dari momen-momen berargumen ataupun argumen-argumen yang Pian bawakan gitu, ada yang mau diterapkan nggak? Biasa kan banyak tuh poin-poin argumennya. Jadi mungkin kayak poin-poin di debat yang bisa aku bawakan kalau aku sendiri yang bisa aku bawakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menjustifikasi kayak kenapa hal ini benar, kenapa tadi sih kenapa hal ini benar dan kenapa hal benar ini harus kita perjuangkan gitu loh sampai ya terlihat di mata juri itu tuh benar, walaupun lawan mau bilang ini nggak benar, ini ini buruk dan lain-lain, ya di hadapan kita tetap ini benar gitu, dan kita mau menyampaikan beberapa data-data dan kita juga istilahnya membantah lawan dengan argumen kita based on data itu sendiri kan. Jadi kayak kita nggak takut kalau kita tuh berbuat salah atau apa yang kita sampaikan salah, karena basicnya yang kita sampaikan, setiap yang anak debat sampaikan itu tuh udah punya udah punya data tersendiri gitu loh, udah punya lapisan paling bawah atau hal yang bisa dipertanggungjawabkan sendiri gitu loh. Jadi pada akhirnya apa yang bisa diimplementasikan itu adalah gimana cara kami berpikir atau gimana cara kami memperkuat pikiran kami itu sendiri sih. Itu kalau dari aku itu sih. Kalau dari aku sih lebih ke dengan adanya debat, aku tuh lebih bisa memberikan pandangan dua arah. Jadi tidak ada pandangan yang terlalu condong. Jadi misalnya ada masalah nih, aku tuh bisa kalau pandangan A aku ke sini, kalau pandangan B aku di sini. Jadi kayak jauh lebih punya pandangan dua arah yang berbeda gitu loh. Jadi tidak ada alasan yang mencondongkan aku untuk lebih berpihak kepada satu hal atau lain sebagainya. Karena dengan adanya debat itu kan kita kan ada posisi pro dan kontra ya. Jadi sama dalam kehidupan pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi kayak di dalam suatu perspektif aku bisa melihat, oh ini kekurangannya jika aku melakukan ini, oh ini kelebihannya jika aku melakukan ini. Itu sih yang aku praktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka berdua udah jawab kayak maksudnya kayak dari yang pengalaman mereka debat itu kayak gimana ya, kayak maksudnya dari misalnya dari mosi-mosi yang udah mereka dapat gitu-gitu. Tapi menurut aku sendiri kalau misalnya hal yang bisa aku implementasikan itu kayak di luar dari mereka berdua ya, itu sebenarnya kayak teamwork sih, yang kerja sama tim itu benar-benar kayak dilatih banget di debat ini. Karena kalau misalnya kalian sama tim kalian itu tuh kayak enggak bisa klop gitu, menyatukan argumen tuh enggak bisa guys. Karena misalnya nih kayak aku Adam Anin itu misalnya kita nyambung aja nih ngomong, tapi itu belum tentu kalau misalnya kita debat satu tim itu kita bisa nyambung gitu loh. Jadi menurut aku itu sih yang aku dapetin banget, dan itu bisa untuk aku implementasikan di kehidupan aku mungkin dari kerja sama tim sih, karena ya itu. Apalagi kalau misalnya di lomba gitu kan, kita kan diberikan waktu berpikir gitu kan 30 menit, dimana 30 menit itu yang nggak harusnya kita ngomong 30 menit full sama tim kita gitu loh. Kita ada diberi waktu kosong untuk berpikir kan. Nah dimana caranya waktu kosong berpikir ini menyatukan pikiran kita semua gitu loh. Itu yang susah gitu. Jadi ya aku setuju sih tentang Sophie tadi, kalau teamwork itu penting, dan itu juga kalau diimplementasikan ke kehidupan nyata juga sangat penting gitu. Itu sih. Ya. Kira-kira ada nggak sih pesan buat pelatih kalian, pembina, ataupun buat adik-adik penerus LDBI nasional nanti? Kalau pelatih Smaven, aku terima kasih banget karena jujur pelatih Smaven ini yang paling berkesan gitu kan, kayak mereka karena pelatih ini yang bisa ngebuat aku yang berbicara dari cuman puluhan detik jadi 7 menit, bahkan kadang out of time kayak bisa 8 menit, 9 menit dan lain-lain gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir kalau misalnya aku menarik kondisiku ke kehidupan sebelumnya menarik kondisi
aku belum bisa debat, itu kan kayak kok bisa lu ngomong 7 menit gitu kan, nggak bisa kan. Cuman kan kalau misalnya aku tarik kondisiku ke sekarang ya ternyata bisa gitu loh. Apa sih yang nggak bisa? Dan itu aku berterima kasih ke pelatih Smaven karena ya dia bisa membuat itu gitu. Kalau untuk pelatih LDB nasional, terima kasih karena dengan beliau aku bisa berpikir dengan sangat kritis. Saking kritisnya kadang hal-hal yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia ternyata bisa gitu loh. Itu sih kalau juri LDBI nasional itu. Kalau untuk adik-adik yang buat adik-adik LDBI, jujur kunci aku cuma mau bertitip pesan satu, tetap semangat, jangan pernah ada di pikiran kalian kayak oh aku nggak akan bisa ke LDB nasional, jangan, atau kalian berpikir kayak oh lawanku dari sekolah lain, aku mau keluar karena ini bosan dan lain-lain. Jangan pernah, karena pada akhirnya kalau kalian udah sampai di tahap LDB nasional itu benar-benar seru banget. Bahkan kalian kayak aku pengen ikut lomba lagi, walaupun kalian nggak akan bisa karena kalau kalian ikut LDB nasional kalian akan dibatasin ikut lomba offline di Banjarmasin sendiri. Dah itu sih kalau ada. Kalau aku sih untuk pembina ya, Ibu Mila dulu sih. Kalau Ibu Mila itu kan salah satu guru yang sangat berpengaruh lah di Smaven untukku, karena satu, mungkin Ibu Mila telah melatih dan juga memberikan sarana, prasarana, dan infrastrukturnya untuk kami anak-anak debat semua untuk bisa berkembang, melatih pikiran-pikiran kritis, berbicara dengan baik dan sebagainya. Sehingga salah satu aktor yang sangat berpengaruh lah Ibu Mila dalam kehidupan kami bertiga gitu loh. Terus untuk pelatih di Smaven, terima kasih banyak Kak Novi kayak sudah meluangkan banyak waktunya untuk kami dulu kan, sampai sekarang masih bisa meluangkan banyak waktunya. Kayak walaupun sibuk banget, walaupun kadang sambil nelpon sambil mas bensinnya masih sambil makan pentol juga jangan lupa. Cuman semangat beliau untuk melatih kami itu tetap ada gitu walaupun kita makan pentol. Jadi itu sih seru. Ya kalau pelatih nasional sudah diwakilkan sama Alin tadi lah, bisa menambah berpikir kritis lah. Iya benar. Kalau Kak Sofi gimana? Maksudnya sama ya, terima kasih sama Ibu Mila, terima kasih sama Kak Novi juga selaku orang yang ngelatih aku bener-bener kayak dari awal banget yang aku nggak bisa debat sama sekali, jadi aku yang bisa jadi sekarang gitu loh, dan bahkan bisa ke LDBI nasional, alhamdulillah. Nah terus mungkin pesan-pesannya buat adik-adik kelas yang ikut debat juga, tetap semangat dan tetap semangat sih sebenarnya. Kayak mungkin kalau misalnya kalian ada berpikir kayak aduh aku pengen keluar dari debat karena kayak debat tuh susah banget, aduh debat tuh kayak stres banget, jangan ya guys. Jangan pernah. Kalian pokoknya harus ngerasain dulu euforia kayak kalian tuh jadi delegasi Kalsel itu sih. Dan apalagi kalau misalnya kalian debat ngewakilin Kalimantan Selatan, terus kayak mereka berdua ini yang offline diadainnya seru banget. So aku jujur aku iri ya guys, karena aku termasuk orang yang online jadi nggak pernah ngerasain hal itu. Apalagi ya kalau misalnya kan kita kan pernah ikut lomba-lomba online nih. Nah dalam lomba online itu kalian aktif gitu loh. Maksud aku aktif itu kayak kalian ngajak mutualan teman-teman dari berbagai daerah, walaupun itu tuh online tuh posisinya kayak diadain sama unit mana gitu, tapi online kalian aktif ngajakin mutualan dari teman-teman berbagai daerah, dan ternyata mereka ikut pas LDBI nasional. Itu jadi satu momen yang kayak oh ternyata ini bentukan kamu secara langsung gitu. Jadi kayak suatu kesenangan tersendiri karena akhirnya kita bisa bertemu dengan teman-teman gitu kan dari berbagai daerah, berbagai provinsi, bahkan dari Papua juga, yang kayak oh ternyata anak Papua datang ke sini jauh dengan harga yang lumayan mahal gitu ya, gitu sih. Kadang pemikiran kami itu kalau ketemu teman-teman dari berbagai daerah itu kayak kagum melihat mereka effortnya gitu kan. Itu apalagi sih. Ada perwakilan dari luar negeri juga kan. Iya, ada juga guys kayak 3 orang gitu perwakilan dari luar negeri yang debat bahasa Indonesia kalau di LDBI itu. Pokoknya keren banget. Pokoknya untuk adik kelas yang tahun ini aku berdoa banget semoga kalian bisa ada yang tembus LDBI nasional juga tahun ini. Amin. Sama menurutku jangan pernah takut siapapun lawan kalian. Ya, kalian betul adalah banget. bintangnya. Kalian adalah orangnya. Jadi jangan pernah takut siapapun mau musuh kalian juara dunia kah? Jangan pernah takut. Itu sih. Mau sekalipun itu adalah orang-orang yang best speakernya itu dilatih oleh orang-orang yang emang udah top
WUDC dan lain-lain, jangan pernah takut, kalian tetap juaranya gitu. Juara di hati kalian, juara di sekolah kalian, juara di provinsi kalian, itu sih. Ingat kalau kita Smaven. Ya, ini guys, benar itu benar. Ingat kalau kita itu Smaven, betul. Kalau dari orang tua kalian sendiri gimana? Support nggak? Kalau aku syukurnya sih support, mama aku support. Kayak mama aku juga, karena tadi kan aku sempat bilang tuh di awal kalau kakak sepupu aku tuh tembus LDW nasional juga tahun 2017 atau 2000 berapa gitu, dan dari Smaven juga. Jadi waktu mamaku tahu aku itu tembus ke LDW nasional juga, ya mamaku juga seneng. Bahkan oma aku, nenek aku juga ikut seneng gitu, karena akhirnya 2 cucunya bisa tembus ke lomba nasional gitu. Walaupun nenek aku nggak tahu apa itu LDW nasional. Tapi bangga aja karena 2 cucunya bisa tembus ke lomba-lomba yang nasional, mewakilinnya bukan nama sekolah lagi tapi mewakilin Kalimantan Selatan provinsi gitu kan, gitu sih. Kalau aku orang tua dukung-dukung aja, karena mungkin ya pengalaman juga dari kakakku juga debat juga di sini. Tentunya kayak mungkin kayak dukung-dukung aja, support aja gitu. Betul. Kayak apalagi kan masuk nasional, kayak bangga banget lah mereka sama, dan kayak juga kayak apa ya? Kayak sebenarnya salah satu orang tua support itu karena kalau kita udah tembus nasional teman-teman, duitnya banyak. Betul. Jadi itu salah satu motivasi kalian juga mungkin ya, kalau mau tembus ke kalau mau menimbulkan motivasi, apa sih motivasi buat jadi nasional, paling cuma berangkat, enggak gitu. Kalian bisa kayak motivasi ternyata dapat uang Banyak gitu. guys uangnya, apalagi juara 1 banyak banget. Juara 1 tuh banyak banget gitu, sampai bisa traktir kami kadang. Itu sih. Kalau Sabi disupport sangat disupport, sebenarnya sangat disupport. Tapi kadang tuh kayak mama aku tuh, kan aku pernah ya latihan kayak sampai jam 11 gitu sampai malam banget. Terus kayak mama aku tuh masuk kamar aku, ini masih debat ya gitu loh. Jadi kayak ada sebenarnya itu sih. Dan mama aku tuh sebenarnya pengen banget untuk nonton aku debat, kayak kan aku kan debat offline gitu kan, ada lomba-lomba. Nah, mamaku tuh pengen banget untuk nonton aku, tapi aku yang nggak ngebolehin guys sebenarnya, karena aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya aku lomba dan aku diliatin sama orang tua gitu loh. Jadi kayak pressure-nya tuh nambah gitu. Jadi aku nggak mau ada pressure nambah itu. Jadi aku nggak ngebolehin mamaku untuk nonton sama sekali. Sampai detik ini, dari aku kelas 10 sampai detik ini nggak pernah nonton sih mama aku. Tapi ada kok kelas kami yang debat tapi bisa ditonton sama orang tuanya itu. Keren banget. Keren banget. Kami sendiri kayak pressure-nya tinggi pressure-nya ditonton keluarga gitu. Tapi dia bisa-bisanya orang tuanya datang dan duduk nonton di situ gitu. Jadi wali mereka gitu, itu sih. Ya. Karena kan kalian ini sudah expert ya di perdebatan di Smaven ini kan. Enggak juga sih, masih banyak. Kalau expert kan ya minimal juara 1 gitu kan. Gimana nih kalau kita coba satu mosi? Terus Coba aja sih ya. Kan udah pernah mewakilin Kalsel ya. Ini posisinya terserah deh, mau pro atau kontra. Waktunya juga nggak terbatas. Oke. Yang penting nggak sampai sejam ya. 30 detik. 30 detik lah, oke. Ngomongnya 30 detik. Ini aku rilis mosi, siap? Siap. Jadi mosinya Dewan ini akan menerapkan pemerataan pendidikan inklusif. Silakan dipikirkan kalian mau posisi pro atau kontra. Mungkin aku bakal set timer. Enggak usah. Nggak usah. Ya mungkin dari yang Ada dulu kali ya. Langsung speech aja ya. Iya. Space debat. Iya. 4 menit aja. 30 detik. 30 detik. Ya, 30 Diusahakan kalau lebih ya maklum. Nggak apa-apa. Manusia gudangnya berbuat salah. Ya, mungkin mulai aja ya. 3, 2, 1. Orang-orang yang berkebutuhan khusus kadang tidak pernah mendapatkan tempat-tempat yang seharusnya mereka dapatkan. Sayangnya, hal ini sudah direbut oleh negara, oleh masyarakat sejak dari dulu. Tidak pernah ada aturan dan hak bagi mereka untuk bisa bertempat tinggal dalam masyarakat secara luas. Hal ini buruk karena pada akhirnya akan membuat diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Karena kelompok-kelompok tersebut adalah hak. Karena kelompok-kelompok tersebut adalah bagian dari negara, adalah rakyat, sehingga mereka mempunyai hak untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain, mereka punya hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, mereka punya hak untuk mendapatkan hal-hal yang orang-orang yang biasa punya, sehingga pada akhirnya hal ini merupakan premis yang sangat penting untuk didebatnya, karena hak
dari kelompok-kelompok ini adalah hak yang paling utama, apalagi hak dalam mendapatkan pendidikan. Karena kita tahu pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika pada akhirnya mereka tidak dapat bersosialisasi dengan orang-orang sebaya mereka, tentunya hal ini akan buruk karena pada akhirnya orang-orang tersebut tidak pernah bisa merasakan bagaimana cara mereka bersosialisasi dan belajar bagaimana cara mereka untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di sekolah-sekolah khusus. Iya, keren banget. Emang beda guys. Yang 2 tahun tuh emang udah beda levelnya sama kami yang Ini maklumin aja ya guys. Padahal udah ada case building. Iya, keren banget kan. Spontan. Oh iya. bisa kali ya Sophie. Anin kali ya. Harus Sophie dulu gak sih? Anin. Dia Bebas tahu deh siapa yang ya, duluan. udah deh, karena aku itu nggak suka rebut-rebutan. Ya udah, aku dulu. Kayak aku mulai apa tadi maksudnya? Dewan ini akan mendukung menerapkan pemerataan pendidikan inklusif. Oke. Oke. Aku akan mulai dalam 3, 2, 1, 2 hal yang harus dibenarkan dalam debat kali ini. 1, kenapa ini penting, dan 2, kenapa ini benar. 1, mengenai kepentingan. Sisi mana kenapa ini jauh lebih penting? Lihat bagaimana pendidikan inklusif pada saat ini itu tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Lihat bagaimana sekolah-sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini selalu dilupakan atau selalu tertinggal di dalam satu provinsi, di mana pada akhirnya pemerataan pendidikan inklusif ini adalah suatu hal yang sangat penting. Lihat apa dampaknya bagi ke negara, pemerintah, dan ke siswa itu sendiri. 1, mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebaya yang dimana mereka tidak perlu mengkhawatirkan bahwa mereka berbeda. 2, mereka juga tidak perlu mengkhawatirkan bahwa mereka tidak perlu memikirkan hal-hal yang membuat mereka itu berbeda, dan itu akan menjauhkan diri mereka dari teman-teman sebaya mereka. Dan 3, pada akhirnya teman-teman yang seumuran dengan mereka ataupun teman-teman yang seumuran dengan mereka dan tidak berkebutuhan khusus itu akan menganggap mereka adalah teman-teman yang sama dengan mereka. Ini tidak akan memunculkan adanya perbedaan dalam diri mereka. Ini akan membuat adanya kepercayaan diri tinggi yang akan muncul di dalam sifat diri mereka itu sendiri. Ataupun 2, mengapa yang kedua terkait dengan kepentingan. Kenapa ini pada akhirnya akan benar? Karena 1, pemerataan ini memunculkan akan adanya kepentingan dari berbagai hak-hak. 1, mengenai guru, 2, mengenai orang tua, di mana orang tua pasti menginginkan hal yang sama, hal yang terbaik untuk anaknya, bukan? Sehingga pada akhirnya mereka tidak mau anaknya dirasakan untuk berbeda, mereka tidak mau anaknya itu dirasakan sebagai orang yang lain dan orang yang pada akhirnya malah akan dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Sehingga ini juga akan membuahkan hasil yang baik bagi orang tuanya itu sendiri. Itu sih kalau aku. Maaf ya teman-teman. Keren banget. Udah kalah keren dari argumennya Kak Adam ya. Aku. Ini Nah, ya, Kak Sofi lagi. Oke. tapi kontranya kan udah pro dan teman-teman. Supaya balance ya. Apa tadi maksudnya? Pemerataan pendidikan inklusif. Dewan ini? Dewan ini akan menerapkan pemerataan pendidikan inklusif. Ayo, Sob. Bismillah. Mereka berdua berbicara tentang bagaimana orang-orang yang berkebutuhan khusus itu harus diterima oleh masyarakat, dan itu adalah poin yang sangat benar. Saya mengamini hal tersebut, tapi kita perlu tahu bahwa di sisi kami tidak mengelompokkan mereka dengan misalnya kami tidak melakukan pembangunan pendidikan yang inklusif di sisi kami. Dengan bagaimana mereka yang misalnya mereka berkebutuhan khusus, kami rasa mereka harus disatukan dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus juga. Ini karena apa? Karena ini pada akhirnya mereka kita tidak tahu dengan bagaimana dunia di sekolah misalnya kita menerapkan hal tersebut secara inklusif, dan mereka disatukan dengan orang-orang yang tidak sebaya dengan mereka dan lain sebagainya. Ini pada akhirnya akan membuat mereka itu menjadi merasa sangat beda. Justru saat mereka itu dipisahkan antara misalnya mereka yang berkebutuhan khusus dan mereka sekolah di sekolah yang sebagaimana mereka mestinya ada dan ada, itu pada
pada akhirnya mereka tidak akan pernah merasakan gap yang terlalu tinggi antara mereka dan juga misalnya orang-orang lain, karena mereka melihat orang-orang yang sebaya dengan mereka. Tapi berbeda dengan bagaimana argumen Anin dan juga Adam yang dimana mereka menggabungkan hal tersebut. Ini sangatlah buruk menurut aku, karena pada akhirnya kalau misalnya kita menggabungin mereka, itu menciptakan gap yang sangat tinggi di masyarakat, sehingga apapun yang disebutkan Anin sama Adam dengan tidak diterima, dengan bagaimana mereka menyebutkan itu bakal kayak membuat mereka bisa untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Saya rasa itu nggak bisa untuk terjadi gitu loh, dan itu bakal menciptakan gap yang terlalu tinggi di lingkungan mereka sendiri. Jiwa debatnya keluar. Jadi kan kalau sebenarnya anak debat itu mampu untuk berpikir kritis Iya. dan tanpa case building loh guys. Langsung refleks ya argumennya. Keren banget. Parah banget, dadakan. Udah lanjut. Kira-kira itu aja deh kayaknya podcast kali ini. Kurang nggak sih? Kalau dilanjutin debatnya ya. Harusnya aku lanjutin aja nggak sih? Iya. Aduh, ya benar. Oke deh, boleh deh. Mungkin ya maksudku boleh diakhirin. Maksudku boleh deh diakhirin gitu. Nanti kelamaan juga yang nonton nggak seru gitu kan. Jangan lupa follow dulu, follow. Oh iya. Nah, teman-teman. Jadi buat kalian nih yang mau ngelihat kayak Prestasi-prestasi, ekskul debat, gimana perjuangan kami juga saat latihan, gimana progresif kami saat latihan dan lomba-lomba offline, lomba-lomba Betul online banget. dan lain-lain, kalian bisa follow dan juga pantau Terus IG-nya Instagram debat. BBI Smaven di sini. Sini Ya. sini ya, di follow ya guys. Dan mungkin buat mungkin nanti pendaftaran murid baru dan ada yang nonton podcast ini, mungkin siapa kalian masih kita SMP. join ya guys. Kalian masih SMP terus Nonton podcast ini. Ternyata debat itu seru ya. Seru banget Bisa guys. banget, follow aja nanti waktu kenaikan kelas itu insya Allah Adam bakal melatih kalian. Iya, betul banget. Masih nganggur kata Adam sih. Ya doakan ya Adam lolos. Amin. Kita juga nih semoga Ya, kita lolos amin. dan kita sama Elsa ya lolos. Amin. Ya sih. Jadi nanti Adam bisa melatih Smaven. Jadi Ada dulu guys. Aku juga Ya, suka semuanya Aku dong ya, ya. Aku nggak bisa untuk melatih guys karena aku jiwa. Nggak bisa. Oke, lanjut. Oke, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua kalau sebenarnya mencari prestasi itu mudah asalkan kalian mau berusaha. Betul banget, betul Apalagi kalau banget. kalian join debat Smaven itu mencari prestasi definisi mudah semudah-mudahnya. Sangat mudah karena banyak banget guys lomba-lomba debat. Ya, dan peluang kalian untuk jadi juaranya juga besar. Betul banget. Kalau kalian ada keinginan. Iya sih, betul. Itu sih dari aku. Oh ya, jangan lupa nonton debat-debat. Kalau kalian kalau kalian mau tembus ke LDBI nasional, jangan lupa gitu perjuangannya dengan nonton debat-debat yang ada di YouTube. Sering latihan juga. Iya, jangan lupa ya sering latihan. Isu terbaru. Betul banget. Ada. Karena Adam selalu respon guys chat. Kalau misalnya kalian nanya tentang mosi itu selalu direspon. Jam terbang juga penting ya. Ya, Jadi betul. kalau ditawarin lomba jangan nolak. Iya, jangan nolak ya guys. Ditolak. Dah. Selesai. Semoga podcast kali ini berkenan di hati kalian dan semoga kalian kedepannya bisa sukses masuk ke yang diinginkan. Terus Bisa, ya ya. pokoknya sukses Semoga. lah. Udah lah ya. Bentar, semua ada yang ulang tahun. Happy birthday Adam. Happy birthday Adam. Terima kasih. Ini adalah episode podcast spesial ulang tahun. Iya, spesial ulang tahun Adam. Sebenarnya sih kebetulan aja. Nah, ya. Capek. Tadi itu padahal lu pertanyaannya spontan loh, yang kehidupan sehari-hari. Udah kan.